Nah teman-teman, penasaran ya nih, gimana caranya tim Tres Aquatic menstabilkan ikan dari dia datang, dari dia mau makan, sampai masuk dalam proses tanning. Kalau penasaran, tonton terus video ini karena gue bakal jelasin semuanya dengan lengkap. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Hans dari Tres Aquatic. Iya, kali ini kita bakal ngonten tentang yang topiknya itu sering banget jadi pertanyaan, yaitu gimana sih cara kita atau timnya Tres Aquatic itu melakukan ikan sampai di tahap dia boleh kita tanning nih teman-teman. Kebetulan di sini ada beberapa ikan yang bisa gue jadikan contoh karena tanggal-tanggalnya itu cukup jelas. Ini ada partai parfum, ini tuh ada tanggal datangnya, tanggal agak kapus 17 bulan 5 ya. Nah, ketika ikan ini datang, tentu kita nggak bisa melakukan langsung namanya proses tanning. Kita mesti apa? Menstabilkan ikannya terlebih dahulu. Nah, untuk menstabilkan ikannya itu butuh waktu berapa lama sih kalau di kita? Jadi kalau di kita ini berdasarkan catatan yang ada di sini, gue memulai tanning RDC-nya itu adalah pada tanggal bulan 5, bulan 6. Sekarang bulan 7 ya. Nah, kurang lebih berarti dari ikan ini datang sampai dia masuk tahap soft tanning yang dimana gue menggunakan lampu RDC itu. Nah, lampu RDC-nya itu bukan yang lampu RDC cuma sebagai gue jadikan view doang. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, si lampu RDC ini tuh bagus banget untuk menjadi lampu soft tanning nih teman-teman. Nah, balik lagi ke ikan ini dengan nama Channel Blue ini. Nah, ikan ini awalnya datangnya itu gue lihat metaliknya mungkin agak kurang. Jadi gue menggunakan si lampu RDC ini untuk memancing metaliknya dulu. Jadi kita memulai prosesnya itu pelan-pelan. Kita sistemnya tuh dari soft tanning dulu. Jadi kita pakai lampu soft tanning RDC. Dari tanggal 5 bulan 6 buat si Channel Blue ini sekarang tanggal berapa? 7, 8, 9 sebulan lah. Sebulanan itu yang bisa gue lihat ya dari ikan ini. Pertama metaliknya ikan ini mulai terbentuk nih teman-teman. Selain metaliknya mulai terbentuk, dia warna pipi dan warna ringnya itu sudah mulai terlihat ada warna kuning-kuningnya dan siluet tipisnya nih teman-teman. Itu menandakan dia bereaksi bagus dengan lampunya. Kalau mau lebih jelas lagi, mungkin ada ikan di bawah ini dengan nama Mont Blanc. Ini sama partai si parfum ini. Nah, si Mont Blanc ini juga kurang lebih sama nih. Mulai tanningnya bersamaan karena mereka stabilnya tuh 2 mingguan. Jadi kalau kita ngomong mau menstabilkan ikan itu biasa cara-caranya gimana sih? Di sini gue kasih sedikit tips and triknya ya. Kalau kita mau stabilin ikan itu, pertama kita mesti sabar. Ikan baru nyampe, janganlah langsung dikasih makan. Kalau gua biasanya nunggu 2-3 hari baru ikannya dikasih makan. Dan itu pun tidak dengan porsi normalnya ya. Kita kasih cuma mungkin 3, 4, 5 potong. Kayaknya sih 4 potong lah kurang lebih. Sampai ikannya itu bener-bener galak, dia mau makan bagus, kita tahu pencernaannya udah baik. Barulah kita mulai masuk ke si proses soft tanning itu. Jadi emang agak lebih lambat prosesnya, tapi ujung-ujungnya kan kita mau ngewarnain si arwana super red ini nggak mau mentok di satu titik aja dong, kita maunya ke progress terus. Nah, ini si Mont Blanc ini adalah salah satu ikan yang menurut gue cukup suka. Dia progresnya bagus juga. Dia udah pakai RDC dari tanggal 5 bulan 6 dan sekarang baru masuk mulai TFC itu tanggal berapa tuh Nob? Nah, kurang lebih sebulanan nih teman-teman. Kita bisa lihat dari si Mont Blanc ini, dia tuh warna pipinya udah oranye dan warna ringnya udah keluar. Jadi gue di sini menggunakan kombinasi dari pertama RBC, abis itu TFC. Jadi ini nggak gue pakai berbarengan nih teman-teman. Nah, lanjut lagi. Ini ada beberapa ikan lagi di sini nih, partai Dewi namanya. Ini ada ikan temen kita Yuan dari Thailand, namanya Anachi nih teman-teman. Nah, dia tanggal datangnya itu lebih lama, ini bulan April nih teman-teman. Dan dia stabilnya itu di awal bulan Mei dan kita masuk TFC-nya. Nah, kalau yang tadi kan kurang lebih sebulanan. Kalau ditanya kenapa sebulanan, karena gue ngeliat waktu itu RDC-nya masih melakukan job-nya dengan baik. Dia tuh udah ngeluarin metaliknya udah, ngeluarin pipinya udah. Nah, yang ini bisa langsung gue lompat nih, cuma jarak 2 minggu. 2 minggu kurang, gue masukin dia ke proses TFC. Kenapa? Karena gue lihat metalik dari ikan ini dan segala macamnya, ikan ini tuh udah siap buat masuk ke proses lebih lanjut, yaitu pakai lampu si TFC ini teman-teman. Bisa dilihat ikan ya, kurang lebih kayak gini. Kemudian kita bisa lihat lagi di sini ada ikan yang masih gua tunggu-tunggu warnanya keluar. Nah, ini ada ikan dengan nama si Azalfa ini. Dia masih sampai detik ini masih pakai proses tanningan dari si RBC lagi. Sekali lagi
karena metaliknya udah jadi, ringnya udah jadi, tinggal gue pengen dia tuh lebih oranye aja teman-teman. Dia ketika warnanya udah lebih oranye, barulah habis itu gue masuk ke proses TFC. Nah ini sebenarnya ada beberapa ikan-ikan lagi, kurang lebih prosesnya tuh sama teman-teman kalau di sini. Jadi kita benar-benar lebih pelan-pelan dalam menikmati prosesnya. Nah lanjut lagi, proses ketika ikan baru nyampe juga kita kurasnya tuh nggak langsung kayak drastis banget, kita cuma kuras 20-30% aja tergantung dari si ikan tersebut. Nah lucunya nih teman-teman, ini kan ada partai Dewi nih. Ini bisa dibilang tuh satu indukan ya, dia satu bapak emak nih sebenarnya kan. Cuma kecepatan warna dari tiap-tiap ikan tersebut tuh berbeda nih teman-teman. Tapi menurut gua genetiknya udah kelihatan bagus. Contohnya ini kan ada si Azalfa, mungkin yang kita bilang progresnya agak lebih lama dibanding teman-temannya. Nah ini ada ikan nih, namanya Davala. Nah menurut gua si Davala ini salah satu ikan dengan proses warna paling cepet diantara teman-temannya nih. Ini ada Anachi, Azalfa, Ryuzaki, Avior, sama si Davala. Nah si Davala ini dia proses warnanya itu paling cepet. Nah kalau kita ngomong kayak gini, ketika kita lihat di awalan, sebenarnya itu kita sekali lagi mainnya tebak-tebakan. Kita bisa melihat ikan ini berpotensi punya warna keluar bagus atau enggak itu, atau cepat atau enggak itu, nanti baru kita bisa tahu ketika kita udah mulai tanning ikannya. Cuma secara basic, kita ngomong basic warnanya, timnya Terasa Aquatic itu udah bisa lihat gitu, kira-kira ikan ini punya potensi warna bagus nggak sih ke depannya. Jadi ikan-ikan yang udah datang ke sini itu diharapkannya adalah ikan-ikan yang mempunyai potensi untuk bisa punya warna yang lebih bagus gitu teman-teman. Jadi nggak cuma sekadar kita ngomong ikan datang jebret dual habis itu kita lepas tangan, enggak. Nah di sini itu kita memastikan ketika ikan datang itu adalah ikan-ikan yang memang sudah memiliki potensi warna bagus teman-teman. Ini ada si Davala. Nah, mungkin teman-teman juga banyak banget nih pertanyaan dengan banyaknya lampu-lampu yang beredar sekarang itu, kenapa sih tim kita masih menggunakan sistem yang bisa dibilang jadul ya, Nolt ya? Jadul banget loh ini, kita pakainya soft tanning, kemudian baru TFC, kemudian baru PLL. Kenapa? Kalau ditanya kenapa? Karena kita itu suka dengan ngelihat progres dari ikannya, lendir ikannya, segala macem. Kalau kita ngomong ikannya masih basah lah ya, masih enak buat diwarnain gitu. Kadang kalau kita menggunakan lampu-lampu yang kita ngomong istilahnya sekarang keras atau cepet, biasanya dia progres di awalnya cepet. Cuma kemudian ada beberapa saat mungkin kita mikir kok ikannya stuck aja ya warnanya ya, kok nggak gerak ya warnanya ya. Nah beda dengan sistem yang soft tanning ini. Dan sekali lagi, kalau kita nyiapin ikan kontes itu tuh jarang yang waktunya tuh deket atau cepet ya. Kita rata-rata nyiapin kontes kayak kemarin nih, misalnya kontes di Aci, itu preparationnya sebenarnya udah dimulai dari tahun sebelumnya gitu. Mungkin udah setahun, 10 bulan, 9 bulan sebelumnya udah mulai kita proses. Jadi dengan harapannya ya, dengan kita melakukan slow tanning seperti ini, itu harapannya ikannya tuh bisa terus berprogres meskipun gua akuin mungkin lambat, tetapi lebih baik lambat tapi terproses terus dong warnanya. Ketika kita ngeliat ikan mungkin minggu ini ke minggu depan dia warnanya gerak terus, gerak terus, gerak terus. Nah itu adalah kepuasan dari kita sendiri sebenarnya, kepuasan ketika kita ngeliat ikannya. Terus kalau kita ngomong mau menstabilkan ikan tuh caranya gimana? Kayak gue bilang tadi, pertama porsi makannya, kurasnya, dan kemudian juga teman-teman mesti lihat nih, kadang ada beberapa ikan mesti ada tank mat. Bisa dilihat kayaknya semua di sini gue hampir menggunakan tank mat nih. Tank mat yang gue suka ada Caviat dan Oscar. Jadi ini adalah dua tank mat yang gue gunakan. Dan kemudian juga ada beberapa ikan kadang lebih cenderung suka main di arus. Jadi kita juga harus cari mungkin cari wave maker atau apa yang bisa bikin itu ikan itu berenangnya dengan lebih stabil juga lah. Nah kayaknya konten kali ini udah cukup nih segini. Tetapi berikutnya nih teman-teman, gue mau bahas di konten yang berikutnya adalah gimana kita membangun kebiasaan dari ikan-ikan yang ada di rumah ketika kita mau bawa ke tempat kontes nih teman-teman. Karena ada habit-habit atau kebiasaan yang kita terapkan kepada ikan agar ikan tersebut tuh kalau di kontes itu dia mau main depan kaca terus, kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nah penasaran nggak caranya gimana? Nah kalau penasaran jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Terasa Aquatic, jangan lupa follow Instagram kita, jangan lupa untuk join Telegram kita, follow TikTok kita, follow semua yang berhubungan dengan Terasa Aquatic teman-teman. Oke, jadi bye-bye semuanya, salam Terasa Aquatic.